Kan kumpul sama orang soleh enak, Bu, daripada kumpul sama orang salah. Kumpul sama tukang ngaji enak, Bu, daripada kumpul sama tukang belanja. Kumpul sama orang yang doyan maulid enak, Bu, daripada kumpul sama orang yang tukang gosip. Iya, awalnya kita pendiam, gara-gara teman kita tukang gosip, lama-lama kita jadi kepo. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau temennya orang baik, orang soleh, kita pun jadi ketularan. Kalau punya teman rajin ngaji, jadi ikut ngaji. Punya teman rajin baca Quran, jadi malu kagak baca-baca Quran. Ya. Punya teman auratnya ditutup, malu kalau aurat kita terbuka. Kenapa? Karena pertama mungkin kita ikut-ikutan teman, lama-kelamaan kita menjadi nyaman berteman dengan orang-orang baik. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini juga sama, masuk surga bareng. Walaupun matinya kagak bareng. Dah ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat, Bu? Kalau nggak sehat nggak nyampe ke masjid ya. Diberi kesehatan lahir batin. Makanya ditambah kalimatnya sehat wal'afiyah. Kalau sehat badan tapi batinnya nggak sehat, duduk tapi kagak tenang. Maka harus sehat lahir batin, badannya sehat, pikirannya waras. Jadi semuanya bisa jalan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan pagi-pagi mendapatkan cucuran rahmat dan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Tangkuban Perahu dan pengurus. Insya Allah mudah-mudahan energi yang dikerahkan buat ngurusin masjid jadi ladang amal soleh. Istri dan anaknya sabar karena jadi DKM kagak ada gajinya. Mudah-mudahan gaji besarnya dari Allah. Wabil khusus ibu-ibu pengurus majelis taklim, terkhusus lagi ibu ketua majelis, ibunda Ustazah Khairiyah Ruqayyah. Insya Allah mudah-mudahan kata Allah bituli hayatiha, beliau diberikan kesehatan, bisa menjadi suri buat kita semua. Insya Allah sehat, muridnya sehat, gurunya, dan mudah-mudahan murid dan guru bisa masuk surga bareng semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan berarti dia kagak ngaji ya. Kalau yang ngaji insya Allah gurunya di depan,
yang paling belakang yang sering ngajinya ketinggalan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dicari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terindah lagi ibu-ibu pengurus yang ngurusin kita kumpul pagi-pagi hari di sini, Bu. Kalau kagak diurusin, duduknya kagak cakep kayak begini. Barisannya bagus, mukanya bagus, bajunya bagus, senyumnya bagus, nggak tahu dah dompetnya bagus apa kagak. Mudah-mudahan dompetnya juga bagus ya, Bu. Karena dompet itu ngikutin mesem. Kalau mesemnya bagus, insya Allah rezekinya ngalir. Kalau dompet mah kagak ada yang tahu, Bu. Tapi kalau senyum dilihatin sama orang. Mudah-mudahan dompet dan sinerginya dalam senyum sama-sama berisi, sama-sama menuai kebahagiaan. Mudah-mudahan pulang dari masjid Tangkuban Perahu isi dompetnya nambah. Masukin apa kayak yang penting nambah. Amin ya Rabbal. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur, alhamdulillah sudah diciptakan oleh Allah jadi manusia, Bu. Tidak dijadikan hewan. Alhamdulillah yang kedua dijadikan oleh Allah umat Nabi, Bu. Dan nabinya luar biasa, sayang banget sama kita ya, Bu. Nabi sayang banget sama kita, Bu, sampai di yaumil akhir yang dipanggil bukan istri beliau, bukan anak beliau, bukan besti-besti beliau, tapi yang dipanggil adalah ummati, ummati. Kita kalau meninggal manggil siapa, Bu? Bu, kita kalau meninggal manggil siapa? Pertama manggil anak, bahkan ada ibu-ibu yang meninggal kagak kenal anak. Suami begitu, istri di sebelahnya, giliran yang meninggal, yang dipanggil bukan istrinya. Siapa, Bu? Anak dicariin, padahal anak yang melahirin ibunya. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manggil kita, Bu. Maka wajar kalau sedikit dari waktu kita luangkan buat berkumpul di sini. Kan kumpul sama orang soleh enak, Bu, daripada kumpul sama orang salah. Kumpul sama tukang ngaji enak, Bu, daripada kumpul sama tukang belanja. Bu, kumpul sama orang yang doyan maulid enak, Bu, daripada kumpul sama orang yang tukang gosip. Iya, awalnya kita pendiam, gara-gara teman kita tukang gosip, lama-lama kita jadi kepo. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau temennya orang baik, orang soleh, kita pun jadi ketularan. Kalau punya teman rajin ngaji, jadi ikut ngaji. Punya teman rajin baca Quran, jadi malu kagak baca-baca Quran. Ya. Punya teman auratnya ditutup, malu kalau aurat kita terbuka. Kenapa? Karena pertama mungkin kita ikut-ikutan teman, lama-kelamaan kita menjadi nyaman berteman dengan orang-orang baik. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini juga sama, masuk surga bareng. Walaupun matinya kagak bareng. Dah ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Kalau urusan akhirat belum selesai kita di dunia ya, Bu. Walaupun dijanjikan orang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Walaupun udah jadi muslim, kagak pengen buru-buru mati. Pengen ntar aja kalau udah tua. Yang tua juga pengen ngeliatin cucu mantu pada nikah. Jadi gak selesai-selesai, Bu. Makanya kita persiapkan buat nanti kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya ringan, Bu. Amalnya ringan, pagi-pagi udah rapi-rapi datang ke masjid, duduk aja, nggak akan disuruh ceramah, duduk. Karena penceramahnya udah ada. Nggak usah bawa duit miliaran, nggak usah punya juga kagak. Nggak punya kan? Walaupun orang kaya, nggak ada yang bawa duit 5 miliar ke masjid, kagak ada.
Yang bawa duit 5.000 itu banyak. Buat Allah dikasih yang kecil, buat kita kasihnya yang gede-gede, mintanya surga. 2.000 pengen surga, 5.000 pengen surga, kata Allah kagak ngapa-ngapa, karena emang Allah tahu sifat manusia adalah pelit, sifat manusia adalah sayang, sifat manusia kalau memberi untuk orang lain itu mikir-mikir. Maka Allah tidak minta banyak dari kita, Bu, nggak minta banyak. Yang Allah minta, walaupun sedikit, lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau ngaji yang ikhlas, kalau ngaji yang bahagia, kalau ngaji niatnya benar-benar ngaji, jangan pergi ngaji jalannya sambil manyun, tetangganya bingung, ke masjid kok mukanya kagak enak dilihat. Ikhlas, Bu, ikhlas. Karena ikhlas itu harganya nggak mahal. Yang penting hati kita tulus. Mau ngapain, mau ngaji, nyari apa enggak nyari apa-apa, sarapan udah. Belum sarapan juga ngajinya nggak sampai sore. Allah minta cuma sedikit. Tidak perlu bawa apa-apa, bawa hati yang lurus buat diisi. Karena ibarat HP, Bu, kadang-kadang baterainya lowbat. Sama iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang jadi istri solehah, kadang-kadang tukang marah-marah. Kadang-kadang rajin sholatnya, kadang-kadang males. Kadang-kadang ingin meraih surga, tapi kadang godaannya untuk masuk surga juga berat. Maka yuk coba kita cas iman kita nih. Dengan apa? Dengan selalu mendekatkan diri pada Allah. Jadi umat Nabi itu, Bu, memang gak selalu enak-enak aja. Jangankan kita, Nabinya aja diuji, Bu. Maka kalau kita jadi manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlomba-lomba berbuat baik, ya memang karena kebaikan itu adalah enak buat kita, enak juga buat orang di luar kita. Yang pertama, kalau kita ngambil barang orang, enak di kita sesaat. Kesananya nanti kalau ketahuan malu, kesananya nanti kalau ketahuan kagak tenang. Ngambil milik orang, merugikan orang lain. Maka agama mengajarkan jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Baik harta maupun bukan harta. Apa yang kita punya, itulah udah anugerah besar dari Allah. Yang orang lain punya, tidak usah dipikiri. Maka bersyukur dengan apa yang kita punya. Maka orang bersyukur itu kata Allah adalah orang kaya. Ini gak ada orang kaya nih. Sebuntur. Amin. Wah, dibilang orang kaya kalau ada yang amin. Biasanya ibu-ibu semangat kalau berdoain jadi orang kaya. Ini nggak tahu bengong apa mikir. Apa iya ya saya kaya? Kaya, Bu. Napas kembang kempis nggak bayar. Coba kalau kita bayar. Harga oksigen tabung kecil 35.000, Bu. Hanya tahan buat 2 jam. Ingat lagi COVID kita berebut oksigen. Sekarang kumpul ini orang banyak. Nggak ada tuh yang ngap-ngapan. Nggak ada yang bawa tabung melon. Mau maulid kali bilang sama suami, kemana mah? Maulid kok bawa tabung? Iya, takut kagak kebagian oksigen. Nggak ada. Allah berikan udara yang segar, Allah berikan kesehatan paru-paru badan kita. Kenapa? Sehingga napas kita enak. Makanya Allah sering sekali nanya sama kita, kaifa takfurun? Kenapa kafir? Kenapa bandel? Kenapa pewek? Kenapa males? Wa kuntum amwat. Padahal dulunya kamu kagak ada. Asal kita nih nggak ada, Bu. Saya lahir tahun 70, berarti tahun 60 saya belum ada. Zaman kemerdekaan ibu-ibu semua belum ada. Sekarang ada. Dari ada jadi nggak ada, dari ada nggak ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Begitu kita. Wa kuntum amwat, padahal dulunya kamu nggak ada. Fa ahyakum, lalu aku hidupkan. Hidup sekarang nih, matanya kedip. Kedipnya sehat, kagak cepet kedipnya. Ada aja dah waktunya. Makanya yang kedip mulu ke dokter, ngapa ya kedipnya sering amat.
Alhamdulillah dikasih bulu matanya ringan, jadi begitu kedip-kedip kagak ngeberatin. Berapa lembar nih bulu mata kagak pernah panjang, beda sama bulu yang lain. Kapan orang mangkas bulu mata? Kapan? Nggak ada, Bu. Bulu mata yang rontok, Ibu, makanya ada yang ngomong, ah bulu mata rontok, ada yang kangen. Kalau sekarang mah banyak bulu mata rontok, emang juga bulunya palsu. Jadi bukan rontok, jatuh. Ya, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah. Kenapa? Ya, tandanya hidup mana ada nafas, matanya kedip, kembang kempis. Tapi bukan cuma itu, kita diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk sekedar menarik dan menghembuskan nafas, tapi bagaimana setiap tarikan dan hembusan nafas itu ada nilai amal baik yang kita lakukan. Jadi orang baik nggak mesti kaya, Bu. Kasihan yang kagak punya harta. Yang nggak punya harta pun banyak amal-amal soleh. Minimal kata Nabi, mesem. Bu, orang paling jelek sekalipun, Bu, kalau mesem jadi cakep. Tapi orang biar kata mukanya glowing, hidungnya bangir, Masya Allah, bibirnya merah, kagak pernah mesem, Bu. Kubur aja mendingan. Orang paling manis itu kalau senyum, Bu, senyum. Makanya itu jadikan sedekah. Sedekah yang paling mudah buat saudara kita dan buat melunturkan hati kita yang lagi susah. Kan hidup emang banyakan susahnya bersenang. Kita yang bilang kadang susah, kadang senang, padahal senang susah itu emang bagian dari kehidupan. Kalau pengen senang terus mah nanti di surga, Bu, kagak ada susahnya nanti surga. Makan terus kagak gemuk nanti di surga, Bu. Kalau di dunia kebanyakan makan mikir, ya Allah, ini badan kan gitu. Banyak urusan, lama-lama banyak penyakit. Ketika nanti kita menetap di surganya Allah, kebanyakan makan, nggak ada penyakitan, kebanyakan pergaulan, nggak ada tanpa batas. Tapi inilah dunia. Makanya ketika kita diajarkan mengenal dunia, hidup di dunia, diajarkan oleh Allah dalam doa sehari-hari kita, ini yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, pengennya di dunia senang, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga senang, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka ya Allah. Buat apa senang di dunia tapi di akhirat merana? Kalaupun kita memang percaya bahwa akhirat adalah hari akhir, akhirat adalah kekekalan, dunia juga wajib dicari kesenangan. Walaupun tampang pas-pasan, pengennya mah punya suami yang cakep. Walaupun ketika jadi mertua mah cerewet, pengennya mah punya mertua yang kalem. Pengen semua diberikan yang terbaik, padahal kebaikan itu sumbernya dari diri kita. Kata Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, pahalanya buat kamu, dan keburukan yang kamu lakukan adalah pahalanya buat kamu. Ibu datang ke Masjid Tangkuban Perahu ini, pahalanya bukan buat tetangga. Pahalanya bukan buat orang lain, tapi tiap langkah keluar dari rumah ini adalah cucuran pahala. Hati yang gundah nggak akan ketahuan orang lain, tapi kita coba cari obat. Kalau pilek, sakit kepala, asam urat, asam lambung, asam muka, asam ketek, badan kita banyak asemnya ya. Ya, cari obat. Ya. Obatnya di mana? Kalau sakit fisik nyari obatnya ke apotek. Kalau sakit psikis, sakit jiwa, jangan sampai mukanya glowing, jalannya miring, bodinya langsing, tapi nyengirnya sendirian. Cakep-cakep, gokil. Bu. Jadi harus selaras. Maka jiwa ini kita beri makan dengan apa? Yang pertama, kata Imam Ghazali, temuilah di mana kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, temuilah orang-orang di mana di tempat itu ada tempat mengkaji agama.
Maka kuncinya di sini Bu, karena nggak ada orang yang jual obat penyakit jiwa. Kenapa orang di jam malam waktunya tidur dia nggak bisa tidur? Kenapa? Karena ada gangguan dalam jiwanya. Orang yang jiwanya tenang Bu, jangankan malam, ngaji aja tidur. Ngaji nyarinya pojokan. Udah di pojokan, senderan. Habis senderan, merem melek. Ini mau ngaji, apa mau boci? Ya, karena saking nikmatnya di tempat yang bukan seharusnya tidur. Tapi ada orang yang udah jamnya tidur, ada di tempat tidur, memang waktunya istirahat tidur, dia nggak bisa tidur. Kenapa? Gelisah, was-was, takut, khawatir, bimbang, apalagi macem-macem. Ini banyak diantara kita yang kagak waras Bu, banyak ya. Maka ayo mudah-mudahan kita jadi orang yang waras. Mana ciri-ciri orang yang waras? Sebelum subuh, bahkan tengah-tengah malam orang yang waras itu bangun, dia munajat pada Allah, minta petunjuk pada Allah. Ya Allah bimbing terus ini, karena ujian rasanya berat, maka dia gelar sajadah. Pada saat dia gelar sajadah, dia angkat tangan, kalimat yang pertama diucapkan Allahu Akbar. Ya Allah Engkau maha besar. Cicilan motor mah kecil, token abis mah kecil, menantu kurang asem mah kecil, laki diambil orang mah kecil. Karena selagi Engkau maha besar, semua urusan jadi kecil. Orang sholat tuh kayak gitu Bu. Maka kalimat yang pertama yang dikumandangkan dalam sholat adalah, hei, kamu lagi menghadap yang maha besar, maka jangan khawatir dengan semua urusan yang sedang ada padamu. Tuh Allah pengen ngomong kayak begitu Bu. Makanya orang yang kagak sholat itu dinilai sebagai orang yang sombong. Sombong. Ibu kenal orang sombong? Mana ciri-ciri orang sombong? Kalau jalan yang melangkah duluan bukan kaki, tapi tasnya yang jalan. Ciri-ciri orang sombong. Kalau diajak ngaji jawabannya apa? Kagak level. Dulu lagi susah nyamper mulu kalau ngaji. Udah kaya, kagak kenal sama kita. Padahal mah kita di depan mata. Biasa OKB. Bu, harta sementara. Kita bawa diri, ancaman dari Allah. Apa kata Allah? Wala tamshi fil ardi maraha. Walaupun banyak duit, jalannya biasa aja, keles. Ya, nggak usah busurin dada. Orang juga tahu lu habis dapat busuran. Ya, biasa aja. Kenapa? Karena harta kadang di genggaman, kadang lepas dari genggaman. Yang kita bawa nanti berapa Bu? Cuma 5 lembar. 3 buat badan, 1 buat cawat, 1 lagi buat kudungan. 5 doang Bu. Karena tidak ada gunanya, maka kita gunakan buat apa? Buat kita beramal soleh di dunia. Walaupun kita orang biasa, tidak apa-apa, yang penting di mata Allah kita ini istimewa. Pagi, malam, siang, menjelang sore, menjelang malam, gak pernah putus, selalu pengen dekat sama Allah. Karena memang Ibu, apabila kita merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah, ya begitu. Karena hidup kita ini juga bukan semata-mata maunya kita, tetapi juga ada kudrah dan iradah Allah. Kita ketemu di sini Ibu bukan kebetulan, tapi rencana. Ibu kan udah rencana dari berapa bulan yang lalu kan? Nggak ada yang kebetulan Bu. Dahan kering, ranting, daunnya jatuh dari tangkainya ke bumi, itu bukan kebetulan. Kita ketemu bukan kebetulan. Kadang-kadang kita ngomongnya kebetulan. Rezeki dibilang kebetulan, main yuk ke rumah, kebetulan dapat rezeki, kebetulan. Jangan-jangan kematian dibilang kebetulan meninggal. Gak ada yang kebetulan. Maka kita menjadi hamba ini adalah menjalani apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pertemuan kita pada kali ini adalah yuk bersama-sama saling ingetin. Di dunia gitu Bu, saling ingetin, tapi nanti di suatu hari gak ada orang yang mau peduli sama kita. Kalau ada orang yang masih tahu kita, oh jangan begitu ya, kita menjadi orang tuh orang yang sabar, itu bagus Bu dinasehatin. Karena suatu hari nanti
kita akan mikir dan nyariin mana orang yang sayang sama kita. Orang nasehatin itu bukan orang yang benci sama kita, tapi orang yang nasehatin kita itu adalah orang yang sayang sama kita. Kenapa? Karena agama itu nasihat. Maka di dalam surah Al-Asr itu diperintahkan watawa'asau bil haq Bismillah. Saling menasehati di dalam kebaikan dan saling menetapi di dalam kesabaran. Itu aja gampang. Jadi orang baik itu nggak usah berat-berat, Bu. Sedekah sekian enggak. Punya temen lagi diem aja, seharian diem aja, biasanya dia rese orangnya. Tiba-tiba dia pendiam. Orang rese tiba-tiba diem hanya ada dua kemungkinan, Bu. Yang pertama dia sakit. Yang kedua, lakinya kagak pulang-pulang. Ini rombongan sini rame amat. Biasanya dia rese, tiba-tiba dia diam. Teman yang baik, bestie yang baik tuh nanya, kenapa? Ada apa? Peduli sama saudaranya. Ditanya, Bu, karena kita punya hati namanya al-qalb. Kalbun itu artinya berubah-berubah, Bu. Kemarin girang, hari ini sedih. Kemarin nyengir seharian, hari ini cembetut. Iya, kemarin mesra banget sama lakinya, hari ini jalan kayak orang ambil karcis, lu di belakang, gue di depan. Bu, hidupnya kayak gitu ya. Warawiri antara kebahagiaan. Kenapa? Ya emang ini dunia. Inilah kehidupan dunia. Ketipu kita dengan action orang. Dilihatin di medsos, Masya Allah, mesra amat ini pasangan dari muda sampai tua. Lalu kita tahu dia lagi pada ribut. Ada. Itu mah di medsos doang. Ya, banyak tipuan. Lihatlah yang sebenarnya, Ibu sekalian. Makanya biasa aja ketika diuji, Ibu. Tenang, nanti dengan sendirinya juga berubah. Kalau lagi gemuk, tenang aja, nanti juga ada kurusnya. Kalau lagi rezekinya kurang, tenang aja, nanti juga ada zaman banjirnya. Ya. Kalau lagi dijauhin sama orang, tenang aja, nanti juga dapat teman yang baru. Ya. Kalau pasangan udah dipanggil Allah, nggak apa-apa, cari ganti. Kalau nggak apa-apa. Dunia ya kayak gitu. Ya jadi setiap hidup kita ini sangka baik sama Allah, karena tidak ada anugerah Allah yang diberikan ma qadarullah khair. Setiap anugerah Allah itu adalah kebaikan, termasuk nasib buruk dan baik kita. Mari yuk bersama-sama kita tetap di jalan kebaikan. Kenapa? Karena balasan dari kebaikan itu adalah bukan hanya kenikmatan di dunia, tapi kelak kita juga akan merasakan kebahagiaan kelak di yaumil akhir. Nah inilah indahnya. Jadi baju merah, baju hitam, baju putih, baju kuning bersatu di sini, pengen menuju surganya Allah bareng. Emang senikmat apa itu surga didambakan? Karena itulah balasan buat orang-orang yang beriman. Dunia ya, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang nanam buat menuju pada akhirat. Makanya siapa yang nanam nanti akan yang panen. Jangan pernah pengen panen kalau nggak pernah nanam. Ya, nanti kelak akan ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, bawa apa pulang? Ibarat ada seorang, Bu, ya, orang yang kerjaannya nyari mutiara tiap hari, nyebur, Bu, ke dasar laut. Bosnya di atas, ada karyawannya, 2 orang kiri sama kanan. Kamu punya oksigen di punggungnya ini ya. Oksigen adalah persiapan nafas buat di dalam air. Lalu kata bosnya apa? Oksigen ini hanya mampu bertahan setengah jam. Manfaatkan waktu dengan baik. Persiapkan bekal, harus cekatan supaya dapat mutiara yang dicari. Masing-masing, Bu, kiri kanan udah siap buat nyebur. Begitu kata bosnya, 1, 2, 3, nyebur mereka berdua, Bu. Begitu menelusuri di lautan, Bu, yang satu, yang kanan ini benar-benar ingat pesan bosnya. Oksigen hanya mampu bertahan setengah jam buat bernapas di lautan.
Yang kedua, tugas utamanya diberi tugas oleh bos adalah nyari mutiara. Dia sadar betul, makanya langsung dia meluncur ke sensor di mana mutiara itu banyak di sana. Dia langsung menuju sasaran. Yang satu begitu nyebur, dia rasakan air laut begitu nikmat. Terlebih dia lihat di dalam laut itu, masya Allah, banyak taman-taman laut, ada rumput, ada kuda laut, ada ikan-ikan yang indah-indah. Akhirnya dia lupa, Bu. Dia bercanda dengan ikan-ikan, dia sibak semua rumput-rumput laut, dia selfie-selfie di sana, Bu. Lupa tugasnya nyari mutiara. Temennya yang fokus udah dapat 1, 2, 3, 4 mutiara, dia masih berleha-leha. Tiba-tiba peringatan dari oksigen berbunyi, titik-titik. Dia sadar, ternyata masya Allah oksigennya tinggal 10 menit, Bu. Dia baru sadar, saya kesini bukan bersenang-senang. Akhirnya dia meluncur mencari mutiara, Bu, karena lampu sudah tet, udah peringatan. Di tengah peringatan dia nyari mutiara dengan tergesa-gesa. Walhasil bukan mutiara utuh yang dia dapat, tetapi mutiara yang udah kena codet, dan itu pun cuma dapat satu-satunya. Walhasil warningnya semakin keras, rambu-rambunya semakin keras, dan temannya pun sudah meluncur naik ke atas, maka dia pun naik ke atas. Nyampe di sisi kanan bosnya, Ibu. Bosnya udah tersenyum sambil bersendakap tangan bertanya, mana hasilnya? Yang kanan menunjukkan dapat 5 mutiara selama setengah jam. Dan mutiaranya utuh, bagus, Ibu. Tersenyum dia. Apa kata bosnya? Pas kamu, setengah jam diberikan bekal dapat 5. Yang sebelah kiri ditanya mana bekalnya, akhirnya dikasih tuh mutiaranya, mutiara yang udah codet. Karena dia buru-buru nyarinya, Bu. Akhirnya cuma dapat 1, kata bosnya. Iya, saya kaget, saya main di lautan sama ikan-ikan yang indah, bermain, menyibakin rumput laut, saya santai di sana, ini hasilnya. Maka demikianlah perumpamaan kita hidup. Semua kita diberi jatah yang sama, nanti akan berhadapan dengan bekal yang berbeda. Mau jadi yang mana kita? Apakah yang sebelah kanan yang beruntung memperoleh mutiara sesuai dengan saran dari bosnya? Apakah mau ngambil mutiara yang sisa-sisa dan bekalnya hanya dapat 1? Semua kembali kepada kita. Nah, hari ini Ibu sekalian, kita mencoba yuk. Waktu kita hidup di dunia cuma 1,5 jam, Bu. Kita hidup di dunia cuma 1,5 jam. Karena 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau rata-rata umat Nabi itu adalah umurnya 60. Ada yang udah umur 60 di sini? 17 ada? 17 apa 71? Kalau di antara kita umat Nabi rata-rata umurnya 60-an, berarti hanya 1,5 jam kita, Bu. Mau ngapain kita 1,5 jam bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat? 1/2 jam kita gunakan buat nyari urusan dunia, karena emang di dunia juga perlu makan, perlu berteman, perlu jalan-jalan. 1/2 jam doang. Masih ada sisa berapa menit lagi, Bu? Ya, 1,5 jam diambil 1/2 jam, tinggal 1 jam. 1 jam dibagi 2 lagi, tapi jangan bagi rata. Khusus 15 menit buat istirahat, ngilangin capek, ngilangin pegel, ya, rehat. Tapi yang 45 menit kita gunakan untuk fokus ibadah kepada Allah. Akhirnya poinnya menjadi imbang. Maka yang kita minta doa adalah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah tercapai. Maka inilah yang menjadi wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. 2 warisan Nabi, Bu, Al-Quran dan Sunnah. Yuk dipakai semua. Nabi nggak ninggalin harta, makanya yang nggak punya kontrakan, yang kagak punya ruko, yang kagak punya tanah, biasa aja keles. Yang punya tanah juga bingung, anaknya pada berantem, ditinggalin banda pada ribut, kagak ada harta juga pada cemberut.
Dunia mah begitu. Biarinlah kita tidak meninggalkan harta kepada anak-anak kita. Yang penting kita meninggalkan nilai-nilai amal soleh dan warisan cara kita beramal. Anak-anak kita ngikutin amalan-amalan kita. Mana contohnya? Nih tiap pagi ngaji. Walaupun anak kagak doyan ngaji. Kalau ada Pak RT nanya, emak kemana ngaji? Tuh. Besok ditanya lagi, ada RW nanya, emak kemana ngaji? Lah emak lu ngaji mulu. Iya, emak saya kan selebritis pengajian. Ngaji, biarin anak nggak doyan pengajian. Yang penting kita doyan. Nanti kelak di yaumil akhir anak ngarepin pahala dari kita, Bu. Dia ditanya sama malaikat Allah, anak muda lu anak siapa? Kenapa ada di sini? Iya, saya dulu di dunia dibilangin sama emak yang rajin, saya males. Emak rajin ke masjid, saya nggak males. Baba ketua DKM, tapi saya juga nggak pernah kenal masjid. Akhir dia menyesal, dia akan ditempatkan di nerakanya Allah. Tapi dia ingat emaknya rajin ngaji, maka dia mohon pada Allah, ya Allah, saya minta SK dari pahala orang tua saya biar bisa nyelamatin saya. Ditanya sama malaikat Allah, emang lu anak siapa? Saya anaknya Ibu Pulana binti Pulan. Lah, emak lu rajin ngaji, kenapa lu begini? Emang saya bandel. Emang saya nurutin hawa nafsu aja. Tetapi begitu dilihat sama Allah pahala emaknya banyak, maka nih bocah akhirnya dibeton sama emaknya. Dibeton, ngerti dibeton, Bu? Tarik, ya. Ditarik, ya. Karena apa? Karena amal-amal soleh kita selama anak kita masih satu akidah dengan kita, insya Allah kedapatan kebagian. Apalagi kalau emaknya solehah, anaknya soleh, walaupun namanya bukan soleh, bisa jadi namanya Jepri tapi soleh, si Jepri yang soleh, kan gitu, ya. Maka kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan kita pun semua berusaha menjadi perempuan-perempuan solehah. Ingat ya Bu, perjuangan kita hidup di dunia bukan hanya sendiri, tapi juga kita punya amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tetap selalu selamanya. Hari ini udah melakukan apa? Tanya sama diri. Ada duit 2.000, sedekahin orang di pinggir jalan, pahalanya gede. Karena Allah nggak minta yang gede, tapi Allah mintanya ngasihnya ikhlas, enggak, ya. Karena pahala dilihat dari mana, dari bagaimana kita memberinya dengan rasa iba, memberinya dengan rasa sayang, maka insya Allah apa yang kita berikan ini manfaat buat orang lain meskipun kecil buat kita. Yang kemudian apa, datang ke majelis ilmu dari jam berapa Ibu duduk di sini? Jam 7. Jam 7. Makanya begitu masuk, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid Tangkuban Perahu sunnatan lillahi ta'ala. Niatin itikaf, duduk di sini, baca mahallul qiyam, baca tahlil, mendengarkan tausiah, nanti dilanjutkan dengan santunan anak yatim. Pahalanya bukan hanya tercurah kepada pengurus, tapi semua yang duduk berjam-jam di sini. Dengkul yang rada pegel nanti jadi saksi. Pinggang yang rada panas nanti dijadi saksi, perut yang udah berbunyi nanti jadi saksi. Alhamdulillah duduk kayak begini dengkulnya masih bisa ditekuk. Ya, berterima kasihlah pada Allah. Kenapa? Karena udah banyak orang yang kagak bisa duduk di bawah. Ya, Ibu bisa duduk di kursi, tapi di bawah juga oke, tandanya dengkulnya masih sehat. Maka bersyukur kita sama Allah dikasih dengkul yang sehat. Mau belonjor silahkan kalau tempatnya muat mah. Mau nyender silahkan kalau dapat senderan, tapi kalau nyender semua tengahnya kosong, ya. Maka dari itu adalah nikmat yang paling indah adalah pada saat orang nanya buat apa diberikan kesehatan, tentu saja buat beramal soleh. Karena banyak orang sehat tapi ngegunainnya beda-beda. Banyak orang tadi malam begadang, ngegunainnya beda-beda. Ada yang begadang nonton bola, ada yang begadang buka TikTok, ada yang begadang scroll WA, ada yang begadang buka Quran, ada yang begadang qiyamul lail. Paginya akhirnya ngantuknya sama, tapi mutu malamnya berbeda-beda. Hari ini juga sama, ada yang ke pasar, ada yang ke masjid, ada yang ke mall, ada yang kemana-mana. Kita pilih ke sini, insya Allah walaupun pulang kagak bawa duit, insya Allah dapat ilmu. Walaupun pulang nanti kagak bawa makanan enak, alhamdulillah ya Bu, yang enak belum tentu sehat.
karena yang kita makan itu adalah yang sesuai dengan standar kebutuhan tubuh kita. Mudah-mudahan makanan di sini adalah makanan yang halal dan thayyib. Pisang di luar sana beda sama pisang di luar sini. Ibu mau pisang nggak? Makanya ibu-ibu kalau dikasih pisang satu berebut. Kenapa? Karena pisang di masjid udah dimarhabanin. Pisang di masjid udah dibacain Quran. Makanya berebut dimasukin tas walaupun kagak keluar sampai besok. Keluar udah busuk, itu kan gaya ibu-ibu. Gaya makanan dimasuk-masukin, keluarinnya lupa. Akhirnya kue pisang jadi lendeng. Kue bugis basi. Makanya kalau masukin makanan jangan lupa dikeluarin. Kasih anak, kasih cucu, suami pulang kasih pisang. Apa gue dikasih pisang satu? Biar abang jadi suami yang setia. Jangan jelalatan mulut tuh mata. Ya, mata juga mesti dikandangin bang. Ya, karena mata juga akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kasih tuh cucu pisang, jeruk, lengkeng. Kalau kagak punya ambil tuh ya, ambil. Jatah saya mah udah ada, ambil ya. Kasih susu cucu, kasih bu ya, biar jadi anak yang soleh. Karena ini makanan disolawatin ya. Kalau mau silakan bagi-bagi belah-belah gitu ya bu ya. Kan ibu juga punya itu di depannya masing-masing ya. Saya yang ceramah belum dapat apa-apa, dia udah bawa gendolan. Itu bahaya banget namanya pengurus tuh ya. Mudah-mudahan kenyang 3 hari kagak makan. Mudah-mudahan bawa berkah, dimakannya enak, jadi darah daging dalam tubuh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi ya bu ya. Nanti kita ketemu lagi di masjid ini bu kalau masih doyan. Jangan pernah berhenti ngaji, berhentilah ngaji kalau udah kagak ada nafas ya bu ya. Ya, jangan berhenti kalau masih ada nafas mengaji, ngaji. Insya Allah kalau selebritis pengajian mah kalau meninggal diumumin di masjid. Kalau yang kagak pernah ke masjid, masjid segen ngumuminnya. Apalagi ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bingung siapa yang meninggal. Satu dua tapi kalau yang meninggal orang kenal, innalillahi, siapa yang meninggal? Itu teman kita yang mana? Itu yang kalau ngaji duduknya di depan. Itu yang kalau ngaji senderan. Orang ngaji itu dikenalin, itu yang kalau ngaji cerewet banget, nanya mulu. Masih mending bu, orang masjid kenal, teman-teman kenal, sontak didoain bersama-sama. Tapi kalau kita nggak dikenal orang, kita geleng-geleng, siapa ya? Dua tiga ya mudah-mudahan malaikat kagak ya insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saya masih habis lanjut ke Pancoran, mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya bu ya. Kita ngaji lagi, kita maulid lagi, kita bahas tentang diri kita, bukan tetangga, bukan. Kalau mau dibahas datang, kita nggak akan bahas yang di luar sana ya. Laki kita, anak kita, cucu kita, harta kita, punya kita semua. Tetangga bodo amat ya. Tetangga bodo amat dah. Mau selamat ngaji ya, mau selamat kumpul di sini. Jadi orang jangan banyakkan kepo ya bu, urusan diri kita aja. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Lalika, insya Allah jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya doain yang hadir di sini mudah-mudahan jadi orang kaya. Nah, kalau jadi orang kaya, amin. Saya doain yang hadir ke sini mudah-mudahan lakinya kagak kawin lagi. Mantunya jadi mantu yang soleh dan soleha. Kalau anaknya belum dapat jodoh, mudah-mudahan pulang ngaji, ada mantu harapan ibu. Kalau rezekinya rada mampet, mudah-mudahan begitu pulang rezekinya kayak bendungan katulampa di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Ila liqafi amanillah nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, senang? Bahagia? Semoga pulang kita dari majlis